Selamat malam Bapak, Selamat malam, Erik. apa kabar? Sehat. Apakah saya boleh mewawancara Bapak tentang bagaimana Bapak menjadi anggota Bawaslu? Boleh, silakan. Apa motivasi Bapak menjadi anggota Bawaslu? Ya, Bapak sebetulnya termotivasi untuk menjadi anggota Bawaslu itu karena tugas Bawaslu itu sangat strategis, sangat penting ya. Karena tugas yang sangat penting itu, Bapak termotivasi. Apa tugasnya? Tugasnya itu kita mengawasi proses pemilu. Pemilu itu kita pemilihan presiden, DPR, dan juga pemilihan bupati, gubernur. Itu proses kita memilih pemimpin, pemimpin negara, pemimpin daerah. Nah itu kita harus awasi. Kenapa kita harus awasi? Supaya tidak terjadi kecurangan. Orang tidak melakukan pelanggaran dalam proses itu. Supaya kita bisa dapat pemimpin yang benar-benar dia berjuang untuk kepentingan masyarakat, untuk kita, untuk anak-anak, begitu. Apa tugas Bawaslu Kabupaten Nagikeo? Oh iya, tugas Bawaslu Kabupaten Nagikeo itu sebenarnya kita punya ada semboyan 3. Cegah, awas, tindak. Cegah itu apa? Cegah itu kita mencegah supaya jangan terjadi pelanggaran pada saat pemilu. Jadi kita mencegah sebelum terjadi. Apa yang kita buat? Itu kita menghimbau kepada masyarakat, menghimbau ke partai-partai politik yang nanti jadi peserta pemilu, menghimbau kepada calon-calon kepala daerah untuk tidak boleh melakukan pelanggaran yang sudah diatur dalam peraturan, dalam undang-undang. Terus kita awasi pada saat orang mau kampanye, contoh kita awasi. Pada saat orang mau mendaftar, kita awasi. Semua tahapan dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah itu diawasi oleh Bawaslu. Terus kalau ada pelanggaran, Bawaslu melakukan tindakan. Begitu. Itu tugas Bawaslu. Bagaimana Bapak menjalankan tugas sebagai anggota Bawaslu? Ya, dalam menjalankan tugas sebagai anggota Bawaslu, Bapak tidak sendirian. Ada teman-teman, ada tim. Ya, dalam Bapak sebagai anggota Bawaslu kami ada bertiga. Ada yang dalam bertiga itu saya, Bapak, terus ada Pak Ketua dan 1 anggota lagi. Jadi dalam bertiga itu dalam mengambil keputusan itu biasanya kami bermusyawarah. Kami bermusyawarah bertiga, ambil keputusannya, lalu dijalankan bersama-sama dan bertanggung jawab. Itu dalam menjalankan tugas kami. Jadi tidak Bapak sendirian, Bapak dengan teman-teman, begitu. Apa yang menjadi tantangan dalam Bapak menjalankan tugas sebagai anggota Bawaslu? Ya, banyak tantangannya, Erik. Dalam menjalankan tugas sebagai anggota Bawaslu itu tantangannya banyak. Karena kenapa Bapak sebut apa tantangannya banyak? Karena kita mengurus, mengawasi itu sekian banyak masyarakat, sekian banyak peserta yang terlibat dalam pemilu, yang kita harus awasi. Contoh misalnya, pada saat pemilu kan banyak tuh partai-partai politik dengan calon-calonnya. Mereka melakukan kampanye, mereka keluar masuk rumah. Nah, di sini kita harus awasi supaya jangan sampai terjadi pelanggaran. Contoh, mereka ajak orang untuk memilih mereka, tapi mereka kasih iming-iming, nanti kalau saya kasih uang kamu pilih saya. Nah, itu pelanggaran. Itu namanya pelanggaran politik uang. Tidak boleh. Itu yang diawasi salah satu ya. Itu terus tantangannya karena sekian banyak calon, tantangannya kalau kita Bapak mereka kerja sendiri, kan Bapak mereka tidak bisa menjangkau semua nih, ke desa-desa sampai ke dusun-dusun sampai ke RT-RT. Makanya
kami harus melibatkan juga orang lain. Masyarakat, polisi, tentara, Pol PP, toko-toko ada, toko-toko masyarakat, toko-toko agama itu yang Bapak mereka libatkan supaya dalam bekerja sama untuk mencegah tadi. Untuk mencegah terus kita mengawasi bersama-sama gitu. Tantangannya itu kemudian secara geografis tuh, maksudnya kita punya wilayah ini kan ada di gunung, ada yang sudah berangkali itu, dan kita harus mengkoordinasikan sekian banyak orang itu kita mau berkomunikasi itu, ya kita harus bagaimana mengatur waktu, tenaga, itu tantangan. Siapa saja yang biasa bekerja sama dengan Bapak? Ya, tadi saya sudah sampaikan biasanya kerjasama dengan Bapak itu ada masyarakat, ada tokoh masyarakat, ada pemuda juga, ada tokoh agama, ada TNI, ada polisi, ada kejaksaan. Itu yang biasanya Bapak mereka melakukan kerjasama. Itu yang terlibat secara langsung. Nah, ini yang kita harapkan tuh masyarakat semua secara bersama-sama kita bergotong royong untuk mengawasi supaya proses pemilu waktu kita pemilihan kepala daerah atau presiden atau DPR itu dia bisa berjalan dengan baik. Kalau masyarakat juga mengerti, mengawasi. Contoh, kalau ada masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran contohnya seperti yang tadi Bapak bilang, ada orang calon ini datang kasih uang ke orang tertentu, terus dia mengajak bilang nanti pilih saya kasih kau uang ini, nanti kau pilih saya. Kan Bapak mereka kan tidak bisa jangkau semua tuh. Kalau ada masyarakat yang tahu begitu terus mereka lapor ke Bapak mereka lapor ke kami, dan kami turun untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau terbukti yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi. Begitu. Jadi yang terlibat itu jaksa, polisi, tentara, ada tokoh masyarakat, ada pemuda, ada tokoh agama, ada kelompok perempuan, dan masyarakat secara keseluruhan itu yang terlibat. Mengapa Bapak melibatkan mereka dan bekerja sama dalam bekerja sama? Ya, seperti tadi Bapak sudah bilang, kenapa Bapak harus libatkan mereka? Karena Bapak mereka punya anggota, mereka punya anggota, dan Bapak mereka punya petugas, itu kan sedikit. Nah, karena sedikit itu, Bapak mereka harus libatkan juga mereka-mereka yang tadi Bapak sebutkan itu. Ada polisi, ada tentara, ada jaksa, ada tokoh masyarakat itu. Supaya apa? Mereka terlibat untuk mengawasi secara bersama-sama. Karena mereka ini adalah orang-orang penting yang ada di lembaga mereka, ada di masyarakat, pemuda itu. Mereka orang-orang penting yang untuk bisa bekerja sama. Mereka bisa membantu untuk melaporkan ke Bawaslu kalau ada pelanggaran. Begitu. Terima kasih Bapak karena telah mau diwawancarai oleh kami. Ternyata begitu banyaknya tantangan dan masalahnya, tapi tetap bisa dijalankan satu persatu oleh Bapak mereka. Baik. Terima kasih Eri atas diskusi kita malam ini. Semoga ini menjadi informasi yang penting untuk Erik dan teman-teman ketika besok lusa mau mengikuti pemilihan, juga ikut awas. Kita tidak hanya ikut saja pada saat pemilu, hanya ikut saja, tapi kita juga ikut awasi supaya kalau ada yang melakukan pelanggaran kita bisa lapor ke Bawaslu. Oh, ini ada pelanggaran. Kira-kira begitu, Erik. Terima kasih.